Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid kembali merebut puncak klasemen setelah menekuk Atletico Madrid dengan skor 1-2. Sementara timnas Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia U20 di Uzbekistan. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Pihak kepolisian mulai menahan kakak Paul Pogba untuk melakukan penyelidikan terkait kasus pemerasan. Masih di kabar Perancis guys, ada PSG yang siap memperpanjang kontrak Lionel Messi dan Sergio Ramos. Mathias Pogba dikabarkan mulai ditahan oleh pihak kepolisian. Kabarnya mereka akan melakukan penyelidikan terkait kasus pemerasan terhadap sang adik yakni Paul Pogba. Mathias diduga terlibat kasus pemerasan bersama geng kelas kakap yang juga terlibat kriminal. Menurut laporan dari Reuters, 4 orang sudah diperiksa pada hari Sabtu kemarin. Kakak kandung Pogba ini membantah tuduhan tersebut. Sebelumnya Paul Pogba telah melaporkan sang kakak karena mengaku menjadi sasaran target. Barcelona mengaku belum puas dengan belanja pemain di musim panas kemarin. Kabarnya skuad asuhan Xavi Hernandez ini berencana merekrut pemain baru di musim dingin mendatang. Dilansir dari Mirror Football, Xavi Hernandez disebut membidik gelandang tengah Chelsea yakni Jorginho. Kabarnya gelandang asal Italia ini didatangkan sebagai pengganti dari Sergio Busquets. Menurut laporan tersebut, Busquets berencana akan menghabiskan sisa karirnya ke Amerika Serikat. Di sisi lain, gelandang Spanyol ini juga belum menyepakati kontrak barunya di Camp Nou. Paris Saint-Germain berencana memperpanjang kontrak dua pemain andalan mereka yakni Lionel Messi dan Sergio Ramos. Keduanya dianggap menjadi pemain penting Les Parisiens di musim ini. La Pulga yang sudah memainkan 10 pertandingan berhasil mencetak 5 gol di musim ini. Sementara Ramos juga berhasil bangkit dari cederanya dan kini kerap menjadi starter. Menurut Fabrizio Romano, PSG merasa puas dengan performa kedua pemain. Dia menambahkan kalau Les Parisiens akan mengumumkan hal tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Next, ada Inter Milan yang mau memperpanjang masa peminjaman Romelu Lukaku dari Chelsea. Kita bertolak ke Inggris, ada Rio Ferdinand yang menilai kalau Erling Haaland layak masuk kandidat Ballon d'Or tahun 2023. Inter Milan mendatangkan Romelu Lukaku dengan status pemain pinjaman dari Chelsea. Saat itu skuad Nerazzurri harus merogoh kocek 8 juta euro agar bisa mendaratkan sang pemain. Kabarnya Nerazzurri merasa puas dengan performa Lukaku di awal musim ini. Oleh sebab itu mereka pun dirumorkan akan memperpanjang masa peminjamannya selama 1 musim lagi. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Nerazzurri harus kembali merogoh kocek untuk bisa meminjam Lukaku. Dan kabarnya skuad The Blues menaikkan harga peminjaman Lukaku menjadi 10 juta euro. Erling Haaland mencuri perhatian di awal musim dengan tampil gacor membela Manchester City. Terbukti bomber Norwegia ini memimpin top skor Premier League dengan menorehkan 11 gol. Berkat penampilan apiknya itu, Haaland digadang bisa memenangkan penghargaan Ballon d'Or di tahun 2023. Salah satunya adalah legenda Manchester United yakni Rio Ferdinand. Ferdinand memprediksi Haaland menjadi pemenang Ballon d'Or seandainya tampil konsisten. Menurut Ferdinand, Haaland merupakan pemain yang sangat luar biasa. Everton meraih kemenangan pertama mereka setelah menekuk West Ham United dengan skor 1-0. Masih di hasil pertandingan Premier League, ada Arsenal yang kembali merebut puncak klasemen dari Manchester City. Everton menjalani pertandingan pekan ke-8 Premier League melawan tamunya yakni West Ham United. Laga itu sukses dimenangkan Everton dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak oleh Neil Maupay pada menit ke-53 pertandingan. West Ham yang menguasai jalannya pertandingan gagal menyerangkan satu pun gol. Kemenangan ini membuat Everton menjauh dari zona degradasi dengan menempati peringkat 13. Sementara West Ham masih kesulitan dan kini berada di peringkat 18 dengan mengkoleksi 4 poin. Arsenal meraih kemenangan telak dalam laga lanjutan pekan ke-8 Premier League. Bermain sebagai tim tamu, skuad The Gunners melibas Brentford dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Di babak pertama, Arsenal sudah unggul 2 gol melalui William Saliba di menit ke-17 serta Gabriel Jesus di menit ke-28. Skor itu pun bertahan sampai jeda turun minum. Lalu di babak kedua, The Gunners kembali mencetak 1 gol tambahan lewat Fabio Vieira. Dengan kemenangan ini, Arsenal kembali merebut puncak klasemen dari Manchester City. Pada laga yang mempertemukan Arsenal dan Brentford, terdapat momen unik dari Gabriel Jesus. Saat itu Jesus melakukan selebrasi menarik seusai mencetak gol.
Selebrasi tersebut dilakukan Jesus disinyalir untuk memberikan dukungan kepada Vinicius Junior, sebab rekan senegaranya itu saat ini menjadi sorotan setelah mendapat tindakan rasisme. Sementara itu tambahan 1 gol Jesus ini membuatnya semakin gacor di lini penyerangan Arsenal. Kini Jesus sudah mencetak 4 gol dan 3 assist dari 7 pertandingan Premier League. Vinicius Junior menjadi korban rasis oleh supporter Atletico Madrid sebelum pertandingan. Bicara soal Vinicius nih, dia seakan membalaskan perlakuan rasis dengan berjoget di publik Wanda Metropolitano. Vinicius Junior kembali menjadi korban rasis oleh sejumlah supporter Atletico Madrid. Saat itu para supporter menyanyikan chants rasis di luar stadion sebelum pertandingan dimulai. Mereka menyanyikan chants Eres un mono Vinicius yang kalau diartikan mempunyai arti kamu monyet. Gak cuma itu, mereka juga membawa boneka monyet dengan baju berwarna putih. Aksi rasis supporter Atletico ini membuat para netizen khususnya fans Real Madrid mencak-mencak. Mereka menyebut kalau Atletico merupakan klub yang selalu menuai kontroversi. Real Madrid meraih kemenangan dalam laga derby melawan Atletico Madrid. Bertanding di Wanda Metropolitano, skor Los Blancos mengakhiri laga dengan kemenangan 1-2. Di babak pertama, Los Blancos sudah unggul 2 gol lewat Rodrigo dan Federico Valverde. Memasuki babak kedua, El Real harus kebobolan 1 gol melalui Mario Hermoso. Menariknya saat Rodrigo mencetak gol, dia berselebrasi joget bersama Vinicius Junior. Hal ini seakan menyindir Pedro Bravo yang sebelumnya meminta Vinicius untuk berhenti berselebrasi. Sementara itu kemenangan ini membuat El Real menyalip Barcelona dari puncak klasemen. El Real menjadi tim yang belum terkalahkan di 5 liga top Eropa hingga saat ini. Real Madrid bertandang ke markas Atletico Madrid pada laga derby Madrid dini hari tadi. Saat itu Los Rojiblancos harus menelan kekalahan dengan skor 1-2. Kiper Atletico yakni Jan Oblak berkomentar sombong dan menyebut Atletico nggak pantas kalah. Dia menyebut El Real selalu punya keberuntungan untuk bisa memenangkan laga. Di sisi lain, Dani Carvajal menyoroti kartu merah Mario Hermoso. Dia mengajak Hermoso menjadi penyebab Atletico kalah dan Carvajal bilang kalau para pemain El Real tampil apik sampai akhir laga. Son Heung-min menjadi pemain cadangan pada laga melawan Leicester kemarin. Walaupun tampil sebagai pemain cadangan, Son sukses mencetak 3 gol dalam waktu 31 menit saja. Sang pelatih Antonio Conte mengklaim kalau dalam beberapa pekan ke depan dia akan mulai merotasi para penyerang mulai dari Son, Harry Kane sampai Richarlison. Conte merotasi pemain karena jadwal padat mereka setelah jeda internasional. Selain itu Conte juga ingin merotasi pemain karena Tottenham ingin mencapai level superior. Next ada Juventus yang kembali kalah. Nah kali ini berhasil dipermalukan oleh AC Monza dengan skor 1-0. Sedangkan AS Roma, Inter Milan dan AC Milan juga kompak mengalami kekalahan. Juventus kembali menelan kekalahan dalam laga lanjutan pekan ke-7 Serie A. Bertanding sebagai tim tamu, Bianconeri dikalahkan oleh AC Monza dengan skor 1-0. 1 gol AC Monza dicetak oleh Christian Gitjaer pada menit ke-74. Hingga peluit panjang dibunyikan, Juventus nggak mampu mencetak satupun gol balasan. Kekalahan ini membuat posisi Juventus kian merosot ke peringkat 8 klasemen. Sementara itu ini merupakan kemenangan pertama AC Monza dan membuat mereka naik ke peringkat 18 klasemen. AS Roma gagal melanjutkan tren kemenangan dalam laga lanjutan pekan ke-7 Serie A. Pada laga tersebut, skuad Serigala Ibu Kota dipermalukan Atalanta dengan skor 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak oleh Giorgio Scalvini di menit ke-35 pertandingan. Roma yang menguasai pertandingan gagal membalaskan satupun gol. Dengan kemenangan ini Atalanta berada di peringkat kedua dengan mengkoleksi 17 poin. Sementara AS Roma kian merosot ke peringkat 6 dengan baru mengemas 13 poin saja. Lomba mini soccer bertajuk Papa Muda Cup berlangsung di lapangan Audrey Samarinda. Acara ini memang sengaja digelar untuk merayakan ulang tahun kedai kopi Papa Muda yang kedua. Hal ini disampaikan oleh CEO Papa Muda yakni Syarid Hidayat. Basam FC sendiri keluar sebagai juara setelah menekuk Honda Nusantara dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga itu dicetak lewat Ricky. Sementara perebutan ketiga ditentukan lewat adu penalti dan saat itu Mitsubishi Samarinda menang setelah menekuk Astra Daihatsu. Dalam laga pekan ke-7 Serie A ada hasil mengejutkan dari Inter Milan. Saat itu skuad Nerazzurri dipermalukan Udinese dengan skor telak 3-1. 3 gol Udinese dicetak lewat gol bunuh diri dari Milan Skriniar, Jaka Bijol, dan Tolgay Arslan.
Sementara 1 gol Inter Milan dicetak melalui Nicolo Barella. Dengan kekalahan ini, Inter Milan kian terpuruk dan terus merosot ke peringkat 7. Skuad Nerazzurri sudah menelan 3 kekalahan di laga kontra AC Milan dan Lazio. AC Milan menelan kekalahan pertama di pekan ke-7 Serie A melawan Napoli. Pada laga tersebut, skuad rossoneri harus menyerah dengan skor tipis 1-2. Napoli membuka keunggulan lewat penalti dari Matteo Politano di menit ke-55. Skuad rossoneri sebenarnya sempat mencetak gol penyama lewat Olivier Giroud 14 menit setelahnya. Sayang mereka harus kebobolan setelah Giovanni Simeone mencetak gol di menit ke-78. Kekalahan ini membuat Milan gagal ke puncak klasemen dengan selisih 3 poin dari Napoli dan Atalanta. Atletico Madrid memainkan Antoine Griezmann di babak kedua untuk menghindari klausul menggila dari Barcelona. Hal ini membuat pelatih timnas Prancis Didier Deschamps berkomentar. Deschamps bilang kalau hal ini menjadi keuntungan timnas Prancis, sebab sang pemain bisa lebih leluasa banyak beristirahat untuk persiapan Piala Dunia Qatar mendatang. Sementara itu, Barcelona sendiri menurunkan klausul Griezmann dari yang sebelumnya 40 juta euro menjadi 25 juta euro. Hal ini pun membuat Griezmann tampil sebagai starter di laga Derby Madrid. Next ada Milan Skriniar yang menjadi pemain terlaris dan kini menjadi incaran Manchester City. Masih di kabar rumor transfer, ada Liverpool yang serius merekrut Jude Bellingham di musim dingin mendatang. Bek tengah Inter Milan yakni Milan Skriniar menjadi rebutan sejumlah klub elit Eropa. Selain PSG, The Sun mengabarkan kalau Manchester City ikut ke dalam perburuan sang bek. Sejauh ini Nerazzurri memang berniat memperpanjang kontrak sang pemain. Namun sampai saat ini Skriniar belum memperbarui kontraknya yang akan berakhir di musim panas tahun depan. Selain PSG dan Manchester City, Skriniar juga diminati oleh Tottenham Hotspur. Apalagi Antonio Conte pernah mengasuh Skriniar saat masih menukangi Inter Milan. Walaupun bursa transfer musim dingin masih lama dibuka, Liverpool sudah mulai merencanakan untuk memboyong Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Menurut jurnalis bernama Kevin Palmer, skuad The Reds cukup serius memboyong Bellingham ke Anfield. Dia menyebut kalau Liverpool sudah mulai mendekati sang gelandang. Mengetahui dirinya diincar, Bellingham pun enggan memberikan komentarnya. Dalam wawancaranya, Bellingham bilang masih ingin menghormati kontraknya yang berakhir di tahun 2025. Anthony Martial membagikan sebuah video dari seorang pemuda yang menyanyikan chants tentang dirinya. Video tersebut dia bagikan melalui Instastory akun Instagram pribadinya. Martial mengapresiasi pemuda tersebut karena telah menyanyikan chants untuk Timnas Indonesia menang dramatis atas Vietnam dan dipastikan lolos ke Piala Asia U20 di Uzbekistan. Di kabar penutup guys, masih dari tanah air ada FIFA yang merilis maskot Piala Dunia U20 yang diberi nama Bacuya. Timnas Indonesia menjalani laga terakhir babak kualifikasi Piala Asia U20. Pada laga tersebut, skuad Garuda Muda sukses menekuk Vietnam dengan kemenangan tipis 3-2. Sempat unggul terlebih dahulu, skuad Garuda berhasil di comeback dengan kedudukan 1-2. Beruntung di menit ke-81 dan 84, anak asuh Sintayong bangkit dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol itu dicetak oleh Muhammad Ferrari dan Rabani Tasnim. Kemenangan ini membuat Indonesia dipastikan lolos ke Piala Asia U20 tahun 2023 di Uzbekistan. Selain Indonesia, ada 4 negara Asia lainnya yang juga dipastikan lolos, mulai dari sang tuan rumah Uzbekistan, Korea Selatan, Jepang, dan Iran. Timnas Indonesia menang dramatis setelah menekuk Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia U20. Selesai pertandingan, Sintayong mengaku sangat bangga dengan para pemainnya. Sintayong juga menyebut kalau masuknya Marcelino Ferdinand membuat pemain semakin hidup. Walaupun sempat mencetak gol terlebih dahulu, skuad Garuda justru kebobolan 2 gol. Pelatih Korea Selatan ini pun berterima kasih dengan para punggawa Garuda Muda. Menurutnya para pemain sudah berjuang keras dan membuat bangga Indonesia. Pada hari Minggu kemarin, FIFA merilis maskot Piala Dunia U20 tahun 2023. Ajang yang digelar di Indonesia ini rencananya akan berlangsung di tanggal 20 Mei sampai 11 Juni mendatang. Maskot Piala Dunia U20 kali ini diberi nama Bacuya. Sebagai informasi, Bacuya sendiri merupakan hewan khas Indonesia yakni badak Jawa yang kini terancam punah. Dalam video singkatnya, Bacuya terlihat menggunakan jersey berwarna merah yang bertuliskan Indonesia. Di bagian celana berwarna putih terdapat tulisan dengan nomor 23. PSSI telah menetapkan venue Timnas Indonesia di laga FIFA Matchday kontra Curaçao. Dilansir dari situs resmi PSSI, laga pertama Indonesia digelar di Stadion GBLA tanggal 24.
Kemudian pada pertemuan kedua digelar di Stadion Pakansari 3 hari setelah laga pertama atau tepatnya pada tanggal 27. Sebelumnya PSSI berencana menggunakan Stadion JIS sebagai venue-nya. Sayangnya PSSI menganggap kalau fasilitas stadion tersebut belum cukup memadai. Akibatnya PSSI sempat mendapat kritikan dari para penggemar skuad Garuda. Timnas Indonesia mendapat kabar buruk menjelang laga FIFA Matchday kontra Kurakau. Kabarnya Asnawi Mangkuala mengalami cedera saat membela Ansan Greeners. Kabar ini disampaikan oleh pelatih Ansan yakni Lim Jong Hon. Jong Hon menyebut Asnawi alami masalah otot saat bertanding melawan Jeonnam Dragons di tanggal 14 kemarin. Jong Hon juga menambahkan kalau Asnawi dalam kondisi baik. Tercatat mantan pemain PSM Makassar ini sudah melewatkan 3 pertandingan terakhir Ansan. Guys, kita baca komentar ini dari Nana Suryana. Insya Allah timnas Indonesia nanti malam pasti bisa menang lawan Vietnam nanti. Iya guys, tadi malam tuh kita udah menang, terus skornya tuh 3-2. Semoga kita bisa melanjutkan tren positif ini ya guys. Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga kayak abang tadi, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa.